Tadi terakhir kita mendengarkan sedikit cerita kesuksesan beliau membangun luar negeri, ya, membangun Malaysia, bagaimana beliau membangun grupnya, begitu banyak leader-leader yang sudah dicetak menjadi sukses. Di sesi ini kita akan sedikit belajar bagaimana, ya. Saya kemarin ke daerah Gorontalo sana, ada beberapa grup saya yang tanya, Pak, grup saya itu banyak yang setelah platinum bingung mau ngapain, Pak. Kenapa? Karena orang baru disuruhnya pokoknya go platinum, jadi platinum, segera jadi platinum. Oke. Nah, tapi lucunya setelah jadi platinum banyak yang bingung malahan. Ya, kayak mati gaya. Bingung setelah jadi platinum ngapain? Makanya ya kita bersyukur sekali bahwa TNC mengadakan acara first class training seperti ini. Sehingga bagi para platinum kita ada sedikit panduan bagaimana kita melangkah selanjutnya. Tepuk tangan dong buat TNC dan manajemen. Oke, jadi di sesi ketiga ini kita akan berbicara bagaimana kita membangun tim yang kuat. Karena pada saat Anda sudah menjadi platinum, sebetulnya nggak harus dimulai setelah platinum sih. Kemarin kira-kira beberapa minggu yang lalu kita adakan meeting dan kita analisa, kita evaluasi dengan kantor, dengan para leader, dan salah satu yang kita diingatkan adalah, betul kita ingin mencetak platinum, tapi jangan lupakan yang bronze, silver, dan gold. Ya, jadi jangan grup Anda yang bronze, silver, gold disisihkan, dicuekin, jangan, kasihan. Gimana juga sudah menjadi bronze, silver, atau gold adalah merupakan suatu prestasi. Mungkin mereka pengen platinum tapi belum bisa, mungkin perlu waktu, nggak apa-apa, kasih mereka tempat juga. Ya, jangan dilupakan. Nah, jadi sebetulnya mulai dari manapun, pada saat kita ngambil paket membership dan kita jalankan bisnis ini, kita harus mulai banyak belajar, kita harus mulai transform, kita harus mulai membuka paradigma kita. Makanya acara ini diadakan. Ya, dan pada saat Anda mulai gerak, Anda akan mulai nyponsori orang. Betul ya, tadi dibahas. Isinya aset kita, isinya adalah orang. Emang bisnis ini lucu memang. Sebesar apapun bisnis Anda, tidak pernah terlihat bisnis Anda segede apa, kecuali di pertemuan. Ada saudara saya datang, saya ajak ke pertemuan, saudara dekat sepupu, begitu datang pertemuan, dia kaget sekali. Kalau pertemuannya ternyata besar, ditepukin dan saya maju panggung, itu dia kaget sekali. Karena dia cuma dengar katanya saya sukses, tapi seperti apa nggak pernah kelihatan. Jadi di bisnis ini enaknya segede apapun kita nggak pernah kelihatan. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya malah seneng seperti itu. Jadi kok kita jalan-jalan di mall nggak ada yang kenal satu dua lah. Bayangin seperti artis. Ngapain pun dikerubut wartawan, kentut sedikit masuk koran Bapak Ibu, cilaka. Buat saya nggak tahu dengan Anda ya, tapi saya tipenya kan beda, saya tipenya melankolis. Buat saya itu malah nyaman, nggak usah terkenal yang penting banyak uang gitu ya. Kalau buat saya loh ya, saya lebih senang seperti itu. Makanya buat saya bisnis itu indah sekali Bapak Ibu. Sukses nggak ada yang tahu cuma lingkungan kita aja, begitu keluar aja udah nggak ada yang tahu. Ya, terus ada yang bilang juga, enaknya bisnis TNC adalah kalau kita sukses di bisnis yang lain, bisnis konvensional misalkan, itu akan banyak sekali orang datang Bapak Ibu. Datang kenapa? Ada dua. Satu, minta kerjaan, atau kedua, pinjem duit. Itu yang ngomong banyak, para pebisnis kebetulan saya dari kota Solo dan punya saudara banyak yang kaya-kaya, rata-rata juga ngomongnya begitu. Kalau datang itu kalau nggak minta kerjaan, pinjem duit, apapun alasannya ujung-ujungnya seperti itu biasanya. Tapi kalau kita leader MLM, orang nggak datang sama kita Bapak Ibu. Mereka nggak berani datang sama kita meskipun sudah dengar kita sukses. Karena kalau mereka minta kerjaan, mereka sudah tahu jawabannya apa. Anda pun udah tahu kan, kalau mereka mau minjem duit, mereka juga sudah tahu jawabannya apa. Ya, kita punya bisnis yang bisa cari duit sendiri. Anda closing orang dapat duit kok, yuk kita bantuin. Nah mereka sudah malas duluan, jadi mereka nggak akan datengin kita. Kita bebas dari gangguan Bapak Ibu. Luar biasa sekali bisnis ini. Tapi bener loh itu. Pas ada yang bilang saya pikir-pikir, wah bener juga ya, bener juga. Oke, pada saat Anda mulai bangun bisnis ini, mulai ngerekrut orang, aset kita nih orang. Ya, aset kita nih orang. Grup mulai berkembang.
Nah, mulailah Anda punya yang namanya tim. Anda mulai punya grup, mulai menjadi leader. Kalau kita bicara tim, kita bicara leaders and followers. Kita bicara pemimpin dan yang dipimpin. Menurut Anda, mana yang duluan? Jadi leader dulu atau jadi pemimpin dulu atau jadi pengikut dulu? Iya, sudah pernah ikut trainingnya soalnya ya. Kita perlu menjadi pengikut dulu yang baik. Kenapa? Kalau kita nggak bisa jadi pengikut yang baik, gimana kita menjadi pemimpin yang baik? Ya, jadi orang-orang yang pemimpin yang hebat itu biasanya dulu adalah seorang pengikut yang hebat juga. Nggak masalah, tenang, akan ada waktunya Anda menjadi leader dan Anda diikutin orang. Tenang aja. Ya, biasanya yang koleris kan agak susah itu untuk mengikuti orang lain. Karena dia mempunyai benteng pertahanan yang cukup kuat. Jadi kalau disuruh langsung menolak Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang nyerang langsung ciak begitu. Sabar aja, akan tiba saatnya kok Anda jadi pemimpin juga. Tapi ingat, sebetulnya sampai nanti pun ya, great leaders start off as a great followers. Leader dan follower ini menjadi satu kesatuan. Jadi sebetulnya tidak ada pemisah antara bahwa sekarang Anda menjadi pengikut, sekarang Anda menjadi leader. Enggak ada menurut saya. Karena dua-duanya akan jalan terus selama kita hidup. Termasuk juga di bisnis ini. Saya jadi leaders untuk grup saya. Tapi dalam satu sisi saya juga menjadi followers karena saya juga punya upline. Saya masih sering kontak dengan Pak Luis. Kemarin saya ketemu dengan Pak Agus, ketemu dengan Pak Rudi Amnur, saya ngobrol-ngobrol, diskusi New MP ini gimana. Saya perlu banyak masukan. Ya, jadi dua hal ini sebetulnya kita akan lakukan sampai nanti. Jadi jadilah pemimpin yang baik dan jadilah pengikut yang baik Bapak Ibu. Kalau Anda pengen bisnis Anda berkembang. Nah, kalau kita bicara soal mimpin orang, kan grup Anda mulai berkembang nih. Mau nggak mau buat yang plekmatis, yang ditawarin kopi atau teh jawabannya terserah, diajak makan ke sini atau ke sana jawabannya juga terserah, mau A atau B jawabannya juga terserah. Anda harus mulai belajar untuk menjadi leader. Ya, di sini ada yang plekmatis? Banyak. Mau nggak mau Anda harus belajar juga jadi leader. Nah, kalau kita bicara memimpin orang, ada satu orang yang paling penting yang harus Anda pimpin dulu, yaitu diri Anda sendiri. Dan ini yang paling susah. Pengalaman saya mengatakan orang yang menghambat kita untuk sukses adalah yang paling besar adalah orang yang kita lihat di cermin. Jadi nanti Anda pulang atau ke toilet Anda lihat di cermin itu. Kalau Anda punya masalah, coba ngobrol sama cermin. Kenapa kamu gak sukses-sukses? Kenapa dari dulu kamu begitu? Coba ngobrol. Karena biasanya yang bikin masalah siapa? Ya dia itu. Ya, nggak usah nunjuk orang lain, enggak. Ya dia itu yang Anda lihat itu masalahnya. Musuh Anda terbesar termasuk di hidup ini menurut saya ya itu orangnya, diri kita sendiri. Makanya suka ada pepatah mengatakan kalau Anda kalah sama diri Anda akan dihancurkan oleh dunia. Tapi kalau Anda bisa memimpin diri Anda akan menguasai dunia Bapak Ibu. Ya, jadi nomor 1 silakan kamu tepuk tangan, ragu-ragu soalnya. Sebab kalau plekmatis baru gini nggak ada. Kalau koleris udah keburu malu biarin lah. Ya, saya punya teman waktu itu, ini sedikit cerita ya, koleris waktu itu di gereja kan duduk semua ya. Terus nyanyi lagu gereja gitu. Satu lancar sih, nggak fals juga, lumayan suaranya. Satu baris selesai. Nah, kan ada baris kedua, baris ketiga diulang gitu loh. Ya, kalimatnya beda. Yang lain sudah berhenti duduk, dia keburu masuk ke baris kedua, berdiri. Kalau saya udah pasti langsung duduk, dia enggak, diterusin nyanyi sendiri. Luar biasa, betul, dia nyanyi diterusin, semua orang liatin. Jadi semuanya duduk, satu orang berdiri dan nyanyi sendiri Bapak Ibu. Luar biasa, itulah hebatnya koleris yang selalu saya tidak bisa kalahkan Bapak Ibu. Itu teman saya, itu kisah nyata itu. Oke, jadi orang pertama yang perlu Anda pimpin adalah diri kita sendiri. Nah, kalau kita bicara diri kita sendiri, ada satu hal yang sangat penting, termasuk dari dulu Pak Luis juga selalu ingatkan kepada saya, yaitu percaya. Sebelum kita gerak,
sebisa mungkin, kalau bisa, Anda harus percaya dulu. Percaya dulu. Sebab kalau Anda sudah tidak percaya, susah. Saya dulu keluarganya bangkrut, masa depan gak jelas. Saya bangkrut tahun 95, ketemu TNC itu baru tahun 2001 Bapak Ibu. Jadi saya sudah menjalanin sekitar 6 tahun penuh gak karuan hidupnya. Penuh ketidakjelasan. Saya kerja, nabung, itu saya baru bisa, menurut hitungan, saya baru bisa lunasin hutang keluarga, itu kira-kira saya mati hidup 6 atau 7 kali. Jadi masa depan gak jelas, kerja juga kayaknya sampai mati gak bisa ngelunasin hutang keluarga, bukan hutang saya, hutang orang tua. Ya, tapi waktu itu bos saya di pabrik, saya kan kerja di pabrik, bos saya bilang, katanya hukum di Indonesia, kalau orang tua meninggal, utangnya diwariskan ke anak, lemes sudah saya. Saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi waktu itu bos saya ngomong seperti itu ke saya. Langsung saya lemes. Ya saya nggak ngerti apa-apa, tapi intinya, wah berarti saya mendapat berkah segini besar. Ya amin gitu aja ya. Jadi waktu itu benar-benar nggak jelas dan bingung mau ngapain. Saya anak mami, nggak pernah kerja, saya kuliah lulus tahun 99, kerja sana kerja sini, tapi kayaknya madesu, masa depan suram, ngapain aja kayaknya percuma, mau kerja sampai mati kayaknya nggak lunas, nggak ngapa-ngapain, terus hidup ngapain, mau bunuh diri takut masuk neraka Bapak Ibu, ya, jadi bingung, benar-benar waktu itu nggak jelas, cuman waktu itu entah bagaimana, maksudnya dalam kondisi yang seperti itu, di kondisi orang tua punya rumah aja enggak, saya bisa lulus kuliah itu karena dibayari oleh paman. Jadi benar-benar, aduh kok cerita di film tuh cerita susahnya tokoh utama itu loh. Ya, saya punya percaya bahwa entah gimana caranya, saya pasti akan sukses. Saya enggak tahu gimana caranya, tapi saya akan sukses. Saya selalu berdoa bahwa ya Tuhan, kalau saya diberi jalan, entah gimana caranya, saya akan bayar lunas hutang keluarga saya, titik. Nah itu saya selalu punya percaya, meskipun keadaannya nggak jelas. Jadi maksudnya apa? Apapun kondisi Anda harus percaya dulu. Memang setiap orang kondisinya beda-beda. Saya yakin di sini kok ditanya, ada yang bilang, ah Bapak sih enak ngomong, Bapak nggak tahu saya sih. Ya kalau saya bilang, ya saya nggak tahu Anda, tapi saya tahu masalah Anda, kira-kira seperti apa. Masalah saya waktu itu juga berat sekali. Tapi percaya aja. Kalau Anda sampai nggak bisa percaya gimana? Orang melankolis kan gitu, cari negatifnya terus pokoknya. Kalau sampai nggak bisa percaya bagaimana? Percayalah pada Tuhan. Ya dulu di satu pertemuan Pak Luis pernah mau ngomong satu hal yang masuk sekali ke saya. Kalau kita berdoa setiap hari dan kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, ya sudah percaya aja. Bahwa kalau kita berjuang, Tuhan pasti akan membukakan jalan, titik. Soal gimana caranya, jalannya seperti apa, saya juga nggak tahu. Jangan tanya saya, tanya yang di atas. Pokoknya saya cuma yakin satu hal, tugas manusia itu berjuang, titik. Soal hasil itu urusan yang di atas. Saya cuma mikir seperti itu. Entah gimana, pokoknya saya percaya bahwa suatu hari saya akan sukses. Jadi Bapak Ibu, Anda juga harus yakin. Kalaupun Anda nggak yakin dengan diri Anda, yakinlah pada yang Maha Kuasa bahwa Anda juga akan jadi orang sukses Bapak Ibu. Itu. Anda kalau punya masalah besar, masalah apapun, masalah hutang, masalah keluarga, masalah apapun, kalau Anda nggak percaya diri Anda sendiri, percaya aja. Asal Anda niatnya benar, asal Anda niatnya baik, dan Anda positif, percaya aja. Akan ada saatnya masalah Anda selesai semua dan seperti Pak Haji Agus tadi bilang, Anda akan mendapatkan berkat yang melimpah ruah seperti luar biasa yang gak pernah kepikiran Bapak Ibu. Itu juga saya alamin. Jadi percaya, meskipun sekarang kelihatannya kucing, mundur. Meskipun sekarang kelihatannya masih kucing, paling tidak Anda bisa melihat di dalam diri Anda ada singa. Singanya masih tidur, Anda tinggal perlu kilik-kilik aja supaya singanya bangun. Makanya ada buku kan judulnya Awaken the Giant Within, bangkitkan raksasa di dalam diri Anda. Anda semua ini ada raksasanya di dalam. Cuman sayangnya tidur. Siapa yang bisa bangunin? Hanya Anda yang bisa bangunin, nggak bisa orang lain. Orang lain hanya bisa bantu aja. Upline Anda hanya bisa bantu. Ya, pembicara hanya bisa bantu, tapi harus Anda yang memutuskan untuk bangkitin si raksasanya. Maka orang suka bilang apa? Magic moment.
klik. Klik itu cuman kadang-kadang cuman gitu doang. Tapi itu benar-benar akan bisa bangkitin raksasa yang di dalam diri Anda. Oke, tapi percayalah bahwa di dalam diri Anda ada raksasa yang mungkin masih tidur. Makanya dari luar kelihatannya seperti ulat bulu yang menjijikkan tadi. Tapi di dalamnya Anda memiliki sesuatu. Karena kalau enggak mungkin kita diciptakan ke dunia Bapak Ibu. Ya. Jadi nomor 1 percaya dulu. Sekali lagi, kalaupun Anda enggak percaya, berdoalah, percayalah pada Tuhan. Oke? Karena kalau kita ngomong apapun dan Anda enggak percaya, sudah susah, percuma. Mau pembicaranya siapa aja, sampai berbusa-busa juga tidak akan masuk. Karena Anda akan selalu ngeblok. Itu kan Bapak, saya kan beda. Bapak kan cowok, saya kan cewek. Kalau pembicara cewek, dia kan muda, saya tua. Kalau pembicara cewek dan muda, ya dia kan orang Semarang misalkan, saya kan Bandung, nyari aja alasan terus. Ya, apalagi yang melankolis, wah sudah ahlinya leh. Ya, cari aja alasan terus. Jadi kalau Anda nggak percaya sudah percuma mau diomongin semua. Nomor 1 Anda harus yakin dulu, jalannya ada. Ya, peluangnya ada dan TNC sudah membuktikan, sudah merubah hidup begitu banyak orang. Sekarang giliran Anda. Tapi nomor 1 percaya dulu deh bahwa Anda bisa. Itu aja dulu, percaya aja Anda bisa. Gimana caranya? Nggak tahu. Saya dulu juga dibilang percaya, ya percaya sih. Kalau ditanya gimana caranya? Nggak tahu. Dari tahun 95 sampai ketemu TNC 2001, saya pun masih belum terlalu yakin karena saya udah nyoba bisnis begitu banyak. Nyoba ini, nyoba itu, ya hampir semuanya gagal. Sementara saya pikir yang namanya bioskop, film, biasanya kalau jagoannya kalah di depan, lama-lama kan menang. Nah ternyata saya coba kalah terus Bapak Ibu, nggak menang-menang. Ini kayak film seri sinetron episode kesekian nggak menang-menang gitu loh. Kebayang gak sinetron begitu panjang, kadang-kadang tokoh utamanya hanya bahagia 1 episode di paling belakang dan sinetronnya selesai. Jadi sepanjang itu disiksa terus dan bodohnya nurut aja. Ya, biasanya kan begitu ceritanya. Sampai kadang saya pikir kok bisa ya? Apa gunanya? Bahagia cuma 1 episode, disia-sianya begitu banyak episodenya. Nomor 1, believe dulu. Percaya dulu bahwa Anda juga bisa. Kalau orang lain bisa, Anda bisa. Kalau leader-leader yang di depan ini bisa, Anda juga bisa. Kalau sudah percaya, sisanya bagaimana? Kalau sudah percaya Bapak Ibu, Anda udah percaya belum Anda akan sukses? Yakin? Ya, semoga tidak ada yang bilang, ya kan orang tua saya tukang jual pecel, ayahnya juga tukang jual sayur, miskin semua sampai 7 turunan ke atas. Kalau saya kaya sendiri kan ngerusak keturunan, betul nggak? Ya, garis keturunannya dirusak itu, miskin, kaya. Enggak ada Bapak Ibu, yang sudah lalu sudah lewat. Kita hidup di masa sekarang dan masa depan. Ya. Oke, jadi nomor 1, percaya dulu. Kalau sudah percaya, nah ini saya akan sedikit sharing, ada 5 faktor yang bisa Anda terapkan, sehingga Anda dalam membangun bisnis ini bisa segera untuk mencapai sukses. Untuk membentuk tim yang tadi ya. Ada 5 faktor. Yang pertama adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Maksudnya gini, kita di bisnis ini itu backgroundnya kan berbeda-beda, betul nggak? Ya, ini kok ditanya satu-satu backgroundnya berbeda-beda. Dari tukang batu, satpam, sampai pengusaha, karyawan, pejabat mungkin, polisi atau apapun. Backgroundnya beda-beda. Kalau kita menggelutin sesuatu bidang baru, mau nggak mau kita harus belajar. Mau nggak mau kita harus belajar. Jadi yang perlu kita punyai adalah sikap untuk mau belajar. Kenapa? Karena ini halnya baru. Mungkin Anda seorang pengusaha yang sudah memiliki misalkan sekian pabrik misalkan. Tapi TNC berbeda. Mungkin Anda di kampus sudah jadi orang nomor 1. Tapi TNC berbeda. Jadi mau nggak mau kita harus belajar. Nah kadang-kadang kita punya upline yang culunya nggak ketulungan. Memang itu kadang-kadang jadi susah. Upline-nya lebih muda, lebih ganteng Anda, pokoknya lebih nggak karuan lagi. Jadi kadang-kadang itu susah untuk kita mau belajar. Tapi kalau Anda mau sukses nggak ada pilihan. Pak Jagus tadi bilang, ego harus ditekan dulu nih. Karena buat saya ego itu nomor 1342 Bapak Ibu.
Ego itu menurut saya nggak penting. Karena apa? Karena akan malah lebih banyak orang hancur karena ego. Saya udah ngeliat begitu banyak orang hancur karena ego. Jadi kalau saya sih nggak ngeliat ego. Jadi hati-hati, ego kantongin aja. Ego nggak bikin kaya Bapak Ibu. Yang kebanyakan ego bikin miskin. Tapi kalau Anda sukses, Anda akan punya ego sendiri. Anda akan dihormati oleh orang. Ya, nggak usah pusing. Jadi kita harus mau belajar, bertumbuh. Itu yang pertama soal knowledge. Nah, belajar apa? Mau belajar, oke? Itu yang harus kita miliki, nomor satu mau belajar. Belajar apa? Ini ada beberapa. Yang pertama, pakai produk Tiansi. Kalau mengenai produk, yang harus Anda punyai adalah Anda harus menguasai soal produk. Gimana caranya? Pakai produknya. Berapa produk yang Anda pakai di rumah? Kalau saya sekeluarga pakai produk Tiansi Bapak Ibu. Tadi Anda lihat di klip, anak saya setiap hari, anak saya 3, setiap hari minumnya kalsium dan zinc. Jadi mereka pun sudah mempromosikan ke teman-teman mereka. Jadi banyak yang beli akhirnya, rutin juga. Ya, anak kecil sudah bisa. Anak saya yang paling gede umurnya 11 tahun ini. Ya, adiknya 9 tahun, terus yang paling kecil 6 tahun. Mereka sudah bisa cerita sendiri soal produk Tiansi. Anda pakai produknya. Orang tua saya pakai produk sebulan itu kira-kira sekitar 6,5 juta. Hanya orang tua saya saja. 6,5 juta. Ya, saya pernah ceritakan karena dulu orang tua saya, ayah saya sudah operasi berkali-kali. Biayanya luar biasa, sakitnya jangan ditanya. Jadi kalau menurut saya 6,5 juta mahal enggak? Enggak. Kenapa? Karena mungkin itu uang yang sama yang akan kita bayarkan kalau kita ke rumah sakit. Tapi yang sekarang enggak usah pakai sakit. Plus saya dapat bonus juga toh. Ya, jadi jauh lebih untung, kiri kanan atas bawah lebih untung. Papi saya cerita, kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu, pada saat kita pertama kali join Tiansi, itu papi saya umurnya 72 tahun ini. Ya udah lumayan ya, 72 tahun. Itu dia cerita awal-awal saya jalanin Tiansi, kalau mereka kumpul-kumpul teman SMA, ya itu kondisinya paling parah. Paling parah. Terutama dulu karena bangkrut itu. Makanya orang bilang, wah duit gak penting. Orang yang bilang duit gak penting pasti belum pernah bangkrut Bapak Ibu. Ya, saya udah ngelihat sendiri, uang bukan segala-galanya, tapi kalau tanpa uang, waduh cilaka berat. Ya, penyakitnya orang tua saya keluar semua ya, lututnya gemeteran tiap sore, tangannya gemeteran, ngeri sekali. Saya bersyukur sekali makanya di Tiansi mendapatkan kesehatan dan juga kesejahteraan. Jadi awal-awal saya Tiansi, kalau papi saya cerita, kalau kumpul dengan teman-temannya, itu kondisi fisiknya yang paling jelek. Jalannya pun sudah yang paling miring lah istilahnya begitu. Ya, teman-temannya seumuran lah 70, 71. Tapi kemarin dia cerita, teman-temannya sudah banyak meninggal. Kalau umur itu rahasia yang maha kuasa ya, tugas manusia kan berusaha ya. Kalau kumpul sudah berkurang sekian, karena sudah dipanggil yang lain. Kalau kumpul sekarang, dia adalah yang paling sehat di antara teman-temannya Bapak Ibu. Ngomong sendiri ke saya. Mau bayar berapa harganya Bapak Ibu untuk seperti itu? Ya, luar biasa. Kalau orang bilang tambah usia, tambah tua, tambah lemes. Yang saya lihat kebalikan loh. Orang tua saya itu tambah usia, tambah kuat. Memang enggak langsung bisa lari, lompat, wah gini. Bukan, tapi kelihatan banget. Yang enggak ketemu setengah tahun aja, ketemu lagi lebih sehat. Ketemu lagi lebih sehat. Ya, dulu kalau naik pesawat dari Jogja ke Bandung, pesawatnya 45 menit, istirahatnya 1 hari Bapak Ibu. Ya, jadi dari Jogja ke Bandung, saya jemput sampai rumah itu harus tidur 1 hari. Besoknya baru bisa jalan-jalan. Sekarang, nyampe istirahat 1 jam, 2 jam, diajak keliling-keliling ke kebun binatang. Di sini ada kebun binatang nih kalau yang belum pernah tuh. Ya, keliling-keliling kebun binatang sudah bisa. Makanya akhirnya saya ajak ke luar negeri juga jalan-jalan. Dulu kan boro-boro nggak berani ngajak ke luar negeri. Selain saya nggak berani, saya dimarahin satu keluarga besar pasti. Kondisinya nggak memungkinkan. Tapi diajak keluar negeri sudah bisa. Pertama saya tes dulu ke Bali. Saya panas-panasin di pantai. Ya, dites. Tapi kan saya booking hotel yang dekat pantai. Jadi kalau istilahnya masalah langsung kabur ke hotel gitu loh. Saya booking hotel yang dekat pantai, tiap hari saya ajak jalan-jalan di pantai. Ternyata kuat, 1 minggu di sana. Kemudian saya ajak, waktu itu kita bikin tour kecil ke pabrik Tiansi, keliling ke China. Sebab waktu itu saya tanya, si papi pengen apa? Pengen ke China, belum pernah katanya. Ya sudah, kita berangkat ke sana.
keliling semingguan, bikin tour sendiri. Karena kok tour bareng yang lain takutnya kalau ada masalah kesehatan, yang lain suruh nungguin kan nggak enak ya. Ya bikin tour kecil sendiri, memang lebih mahal, tapi kita lebih nyaman. Kita bisa ngatur sendiri, saya minta bantuan kantor. Jadi akhirnya bisa ngelihat pabrik Tiansi. Papi saya kan di Solo megang stokis, jadi wah ngerti Tiansi. Nah, baru yang tahun depannya yang saya sudah cerita di Netpi, karena kebetulan orang tua saya muslim, baru berani dilepas ke umroh. Itu juga perjualannya panjang Bapak Ibu. Ya, jadi sampai akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci muslim ya. Nah itu soalnya melankolis Bapak Ibu ya, dibikinnya bertahap dulu nih. Bertahap dulu, aman baru. Itu pun saya sudah bilang, tugas manusia kan berusaha, betul enggak? Nanti kalau ada apa-apa ya saya bilang, ini ke Arab, tempatnya kan jauh, penerbangan 8 jam. Makanya kemarin setahun sebelumnya kita coba kan ke China dulu. China kan dari Jakarta ke Beijing, ada yang ingat? 8 jam juga. Kan hampir sama lah, duduk di pesawatnya kan sama 8 jam gitu loh. Makanya ditesnya ke China dulu, cuman kan China nggak panas, kalau di Arab kan lebih panas ya. Makanya dicoba dulu berhasil gitu loh. Cuman waktu berangkat pun saya sudah bilang, tugas manusia kan berusaha, namanya semua muslim kan pasti pengen ke sana. Jadi ya saya bilang ke saudara-saudara, kalau amit-amit ada apa-apa, tolong jangan disalin ke saya bilang. Iya dong, saya juga takut emang, gila apa, saya juga takut. Tapi buat saya, mengejar impian, mendapatkan impian itu luar biasa dan harus dikejar Bapak Ibu. Iya kan? Buat apa hidup kalau nggak ngejar impian gitu loh, ya kan? Meskipun resiko ada. Jadi saya bilang, dari dulu kan saya tanya, pengennya apa? Pengen ke sana, pengen umroh. Lah tapi resikonya juga besar loh. Itu pun sudah melewati begitu banyak proses. Ya kita juga deg-degan sih. Ya waktu itu dibantu dari keluarganya Pak Ruli, kita nebeng, untung ada tebengan, kok juga nggak berani ikut tur sendiri gitu. Ya jadi itu sedikit cerita perkembangan kesehatan yang saya sendiri ngelihat membaik Bapak Ibu. Ya apa nggak luar biasa produk Tiansi, berikan yang terbaik untuk keluarga Anda yaitu kesehatan Bapak Ibu. Apalagi kok Anda masih punya orang tua, aduh jangan hitung-hitungan deh, paman saya waktu itu pernah bilang, banyak anak yang orang tuanya meninggal, nangis berember-ember, beli bunga 1 truk, ya ditaburin, wah dengan bercucuran air mata. Percuma, sudah meninggal, betul nggak? Percuma. Justru pada saat masih hidup, bahagiakan mereka Bapak Ibu. Ya, jadi kemarin saya pulang ke Solo, mami saya dulu kan kita setelah beli rumah lagi di Solo, beliin mobilnya Jazz. Tahun baru kemarin saya cek sama Ibu Sela. Wah ternyata udah tahun 2008 Bapak Ibu, udah tua mobilnya. Udah tahun keberapa ini? 9 ya, tahun ke-9. Wah ini udah tua, ganti deh. Nah akhirnya sudah langsung dijual, kemarin sudah ganti mau nyoba yang lain, katanya ganti Yaris, oke. Nah maksud saya senang banget sih si Mami ini barusan ini. Jadi maksud saya kalau Anda masih diberi kesempatan, berikan yang terbaik ya, berikan yang terbaik. Karena waktunya kita juga nggak tahu sampai kapan, tapi yang pasti adalah berikan mereka kesehatan. Karena dengan kesehatan mereka bisa ngapa-ngapain, mami saya nyetir juga masih bisa. Dulu naik tangga, lututnya benar-benar nggak bisa Bapak Ibu, ininya nggak kuat. Sekarang ya masih diseret sih, tapi udah jauh lebih mending, sudah lebih nggak sakit dari produk Tiansi. Mami saya memang sedikit agak pelit, jadi kadang disuruh minum Tiansi, mahal-mahal katanya. Paksain aja, kan pasti ada gitu ya. Orang tua disuruh minum mahal-mahal, enggak ini diskon, bilang aja produk bonus gitu. Suruh minum, iya kan? Soalnya kalau hitung-hitungan ngeri sendiri dia. Oke, pakai produk Tiansi, karena dengan pakai produk Tiansi benar-benar Anda kan bisa nempel Bapak Ibu. Makanya banyak orang yang sudah keluar dari Tiansi pun malu-malu tapi mau beli produk Tiansi juga Bapak Ibu. Ya dulunya ngejelek-jelekinnya luar biasa, berapa bulan beli lagi Bapak Ibu. Itu saya tahu banget itu, sampai dolennya heran, iya ya dulu kenapa dia keluarnya jelek-jelekin, sekarang minta beli lagi, minta diskon lagi, padahal udah keluar. Ya itulah hebatnya produk Tiansi. Pakai produknya Anda kan ngerti sendiri seperti apa produknya. Ikutin training produk yang diadakan, biasanya kantor sering ada training produk. Ikut dari produknya, Anda juga bisa sharingan ke orang lain dengan kesaksian. Saya baru saja kesaksian mengenai keluarga saya, ya kesaksian demo produk di presentasi, home meeting atau meeting leader seperti ini. Pelajarin produknya. Kalau ada produk baru, pelajarin seperti apa. Cek genetika seperti apa sih, pelajarin Bapak Ibu. Karena apa? Ya ini produk kita kok. Pebisnis pasti ngerti soal produknya dong. Yang berikutnya, marketing plan. Pelajari juga marketing plan, apalagi kita ada new marketing plan. Memang new marketing plan ini sedikit
lebih perlu belajar daripada yang sebelumnya. Nggak apa-apa, ini menjadi tantangan buat para sang-winners ya. Kalau dulu jelasinnya lebih simpel, sekarang jelasinnya harus sedikit pakai akrobat. Nggak apa-apa ya, tapi Anda perlu menguasai, mau nggak mau ini kerjaan kita, duitnya dari sini kok gitu ya. Ikutin NDT, di situ ada penjelasan marketing plan-nya. Diskusikan dengan upline Anda. Kalau ada promo-promo, coba Anda bahas, karena lagi banyak promo nih. Ya, kalau begini dapat ini, begini dapat ini, coba Anda bahas. Ada special reward dan seterusnya. Kalau special reward nanti katanya Senin atau Selasa ada tanya jawab dikeluarin ya, kan banyak pertanyaan itu. Nanti Senin atau Selasa ada pertanyaan, tanya jawabnya dikeluarin. Oke, apalagi yang kita perlu pelajarin? Nah, pada saat Anda membangun bisnis ini, Anda perlu mempelajari juga soal leadership, kepemimpinan. Bagi orang yang memang nggak pernah berorganisasi, bagi yang sering berorganisasi mungkin udah sering kali ya urusan dengan orang lain. Tapi kalau yang nggak pernah memang kadang-kadang sulit, karena itu hal baru, makhluk baru. Anda harus memimpin mahasiswa, ibu rumah tangga, sapam, dan pengusaha yang umur 60 tahun dan punya toko di mana-mana. Nah, bingung nggak? Ya, Anda harus bisa memimpin mereka semua. Anda akan memimpin orang yang pendiam sekali, yang kalau nggak ditendang nggak ngomong. Dan Anda akan memimpin orang yang cerewetnya luar biasa, harus ditendang baru diam Bapak Ibu. Macam-macam orang itu. Jadi harus jadi kayak fleksibel. Anda bisa baca buku-buku leadership, contohnya 21 Hukum Kepemimpinan, John G. Maxwell. Ya, Anda bisa belajar juga dari upline Anda. Upline Anda kan grupnya lebih gede. Manfaatkan itu. Konsultan itu mahal loh harganya. Ayah saya dulu peternak ayam telur ya. Ayam telur itu loh. Terus kemudian sempat nyoba ternak kodok untuk daging kodok itu. Pernah nyoba lele apa aja lah pokoknya yang hewan hidup aja. Itu dia juga cerita, kalau nyoba ini nyoba itu, konsultasi itu nggak gampang. Tidak banyak orang mau membagikan rahasia-rahasia bisnisnya, betul nggak? Biasanya rahasia bisnis itu disimpan, karena itu buat dia. Coba misalkan, Bandung terkenal salah satu Kartika Sari, Anda ke situ, ajarin dong bikin pisang molen kayak gini. Dikasih tahu nggak? Nggak akan dikasih tahu. Sebab kok Anda dikasih tahu langsung buka di sebelahnya, Anusari. Jadi saingan dia. Jadi yang namanya rahasia bisnis biasanya akan di hold. Termasuk gimana ngatur orang dan seterusnya, biasanya itu disimpan. Kalaupun ada seminar-seminar, bayar. Maka Anda bisa bandingin seminarnya Tiansi dengan seminar di luar, harganya bagaimana? Coba aja seminar-seminar di luar, harganya berapa sekali seminar? Ya, pembicara-pembicara terkenal tuh, 500.000, 1 juta, 1,5 juta, makan malam bersama pembicaranya, kan begitu. 3 juta dapat tas kresek cap wajah pembicara. Iya kan? Mahal sekali, beda dengan Tiansi Bapak Ibu. Memang karena arahnya beda. Karena di sini yang namanya ilmu dibagikan. Makanya upline Anda punya pengalaman lebih banyak daripada Anda manfaatkan. Konsultasikan gratis. Siapa yang kalau konsultasi ke upline-nya bayar? Enggak ada yang berani ngaku ya. Upline-nya langsung melotot. Awas lo ngangkat tangan ya. Konsultasi kan gratis, Anda manfaatkan. Seringkali masalah yang Anda hadapin itu sudah pernah dihadapin upline Anda berkali-kali. Jadi kenapa nggak nanya aja? Selama ada waktu, upline yang benar ya, pasti kan ngasih tahu. Masalah di bisnis ini ya 4L kok. Lu lagi, itu lagi. Ya adalah tiap berapa tahun masalah-masalah baru, tapi biasanya gitu-gitu aja masalahnya. Jadi Anda manfaatkan, oke? Konsultasikan ke upline Anda soal leadership, gimana ngatur grup dan seterusnya. Dengarkan NetP. Upline nggak bisa Anda temuin tiap hari. Pertemuan seperti ini nggak bisa Anda hadiri tiap hari. Kalau tiap hari pertemuan terus kapan presentasinya kan? Jadi gimana caranya? Bawa pertemuan ke rumah kita. Lewat NetP. Ya, ada webinar. Anda manfaatkan. Anda dengerin. Selain dapat ilmu, dapat juga semangat. Coba Anda dengerin pembicara webinar sama NetP. Nggak semangat loh. Anda ulang-ulang semangat terus. Mau diulang 10 kali juga masih semangat Bapak Ibu. Ya, Anda dengerin. Di situ kita bisa belajar banyak. Terus yang penting itu yang paling bawah. Ikutin acara-acara bersyarat. Kenapa? Karena acara-acara bersyarat pesertanya lebih sedikit. Makin kecil pertemuannya, itu pertemuan yang makin penting. Karena artinya yang dibahas ya penting banget, makanya hanya sedikit orang.
Jadi kalau ada pertemuan bersyarat, Anda kejar Bapak Ibu, Anda kejar supaya Anda bisa masuk. Karena di situ kesempatan belajar paling banyak. Saya ingat waktu dulu tur ke China, pertama kali seumur hidup saya keluar negeri, kayak orang desa masuk kota Bapak Ibu, pertama kali bingung yang namanya paspor itu apa. Saya sebelum TNC nggak pernah keluar negeri, dulu gaji juga UMR naik sedikit, jadi buru-buru mikir luar negeri, mikir makan aja udah syukur ya. Pertama kali saya ke sana, itu kita makan bareng kan kalau lagi makan kan tur gitu kan, makan gitu, leader juga di situ, ada Pak Agus, Pak Rudi, Pak Luis, yang lain-lain di situ. Itu saya kencing aja saya empet Bapak Ibu. Apa ya, saya lebih penting dengerin mereka, ya jangan sampai kencing batu ya, tapi maksudnya penting banget saya dengerin mereka gitu loh, karena saya pengen sukses, jadi saya belajar, saya dengerin mereka ini ngomong apa aja sih gitu. Itu kencing pun perlu diempet Bapak Ibu, ya. Jadi ikutin acara-acara bersyarat. Waktu dulu yang waktu ke China itu kan bersyarat sekali, yang berangkat cuma berapa puluh orang gitu. Jadi itu kesempatan buat saya, dengerin sharing-sharing mereka, itu kesempatan. Kesempatan di mana yang namanya ilmu dibagikan. Kan di buku dikatakan, bedanya orang sukses dengan orang gagal apa? Pola pikirnya, mindsetnya. Nah itu kesempatan saya untuk ngebenerin mindsetnya. Oke, jadi ada pertemuan bersyarat, kejar. Makin kecil, makin penting pertemuan tersebut, ya. Jadi yang pertama, Anda perlu untuk belajar. Masih pengen sukses Bapak Ibu? Iya. Jadi Anda perlu belajar. Mau nggak mau, ya. Saya tahu terutama yang kalau buat para melankolis baca buku seneng, tapi buat para sanguin biasanya baca buku males. Tapi ini bukan soal seneng nggak seneng, tapi ini soal mau sukses atau enggak, titik. Jadi ini kita bicara apa yang harus dilakukan. Bukan soal mau nggak mau. Kalau memang Anda mau sukses, ya kita harus mau berubah. Dari ulet bulu berubah jadi kupu-kupu, kan nggak gampang. Saya tahu Anda baca buku positif matanya pedes kan? Ya, kayak kelilipan gitu loh. Ya, buat sebagian orang baca buku seneng banget, lupa presentasi malah. Baca terus, ya melankolis kan gitu biasanya. Tapi buat sebagian suruh baca susah. Tapi kalau Anda mau sukses, mau nggak mau, lakukan apa yang harus dilakukan. Bukan karena mau, bukan karena nggak mau, enggak. Kalau mau sukses, ya lakuin, titik. Punyailah sikap untuk mau belajar. Yang kedua adalah soal sikap. Tadi udah dibahas panjang lebar soal attitude. Banyak grup saya yang suka nanya, Pak kenapa grup saya begini, kenapa grup saya begitu? Dari pengalaman sih, biasanya kalau nggak soal kerjanya, soal sikapnya. Kalau kerjanya kurang mah biasanya udah nggak usah ngomel ya. Kerja aja enggak, gimana mau berkembang gitu. Tapi kalau sudah kerja, sudah ngebangun bisnis, kemudian nggak berhasil, nggak berkembang, pasti ada yang salah. Apa yang salah? Kadang-kadang, seringnya soal sikap. Sikap ini nggak kelihatan Bapak Ibu. Kalau presentasi kan kelihatan. Naik motor, naik mobil, presentasi. Kelihatan, capek. Tapi sikap ini nggak kelihatan. Ya, makanya kadang-kadang sulit untuk untuk mengetahui masalahnya apa itu nggak gampang. Padahal sikap ini banyak sekali menghancurkan. Silakan Pak klipnya. Nah kalau klip ini adalah klip soal Oke, sebentar. Jadi ini saya nunjukin sebuah klip singkat. Ini kita bicara soal sikap, beberapa poin ya. Salah satu ini akan nunjukin di mana satu orang yang pakai baju yang cukup bukan unik tapi aneh, weirdo. Orang aneh lah. Oke, sama satu orang lagi pakai baju rapi. Nah, Anda bisa lihat reaksi orang-orang terhadap orang yang pakai baju aneh dengan reaksi orang-orang terhadap pakai baju yang rapi. Silakan. Jadi penting mana? PD atau pakaian yang bagus? PD atau pakaian yang bagus? Iya, yang penting PD dan pakaiannya bagus Bapak Ibu. Ya tadi kita udah lihat. Kalau bisa. Jadi kenapa? Karena kalau kita bicara soal sikap terhadap diri sendiri. Ya hargai diri sendiri. Tadi waktu di ruang tunggu kita sempat ngobrol-ngobrol. Wah itu si A, itu dulu kelihatannya rapi dan luar biasa. Semangat, membara. Terakhir ketemu kucel Pak, bener kucel katanya. Kok bisa sih? Iya. Saya sih nggak ketemu, diceritain aja gitu. Jadi orang lain bisa bilang Bapak Ibu. Oke, hargai diri Anda.
Saya nggak bilang harus yang mahal atau harus yang bagaimana-bagaimana, tapi paling tidak Anda pakai pakaian yang nyaman untuk Anda, ya. Yang paling tidak ya jangan kebangetan lah. Kalau bahasa Inggrisnya ngono yang ngono tapi aja ngono Bapak Ibu ya. Karena gimana pun juga kesan pertama itu penting sekali buat kebanyakan orang. Saya salah satu orang yang memang paling cuek dengan penampilan dari dulu. Saya nggak pernah mau pakai hem panjang, melankolis tapi kebablasan ini kayak beda. Biasanya melankolis kan rapi gitu ya. Saya nggak pernah mau pakai hem panjang, saya nggak pernah mau pakai jas. Dulu saya sempat bilang, wah kayaknya loh ya, saya pakai jas paling waktu nikah sama waktu meninggal. Ya itu dulu zaman kecil, ya. Karena benar-benar saya nggak mau, buat saya ini risih sekali. Saya sukanya pakai kaos oblong. Pakai jeans, apalagi dulu kan saya sempat programmer kan harus gondrong, harus funky gitu kan katanya begitu ya. Kan malam-malam bikin program begitu. Setelah bisnis network marketing, harus pakaian rapi, harus pakai hem panjang, harus pakai batik, pakai jas, pakai dasi. Sumpah saya nggak ngerti cara pakai dasi dulu, ya saya belajar. Kenapa saya mau? Karena saya mau sukses, ya itu aja alasannya. Saya harus mau untuk transform, saya harus mau untuk berubah, mau nggak mau. Saya nggak nanya, buat saya suka nggak penting. Karena buat saya yang penting saya mau sukses, titik. Saya mau sukses Bapak Ibu dan apapun yang dibutuhkan saya akan lakukan karena saya mau sukses untuk diri saya dan untuk keluarga. Oke, ya gimana ya? Ya memang kadang-kadang nggak gampang untuk berubah. Berubah itu energinya keluar. Kayak gigi keluar itu kan sakit, panas, demam. Kalau Anda punya anak kecil kan kadang-kadang seperti itu. Ya namanya berubah seperti itu. Cuman ya kalau mau sukses harus, maksudnya gini loh. Saya dulu gaji UMR, pengen gaji puluhan juta aja harus berubah. Pengen bonus ratusan juta harus berubah. Pengen bonus M harus berubah. Oke, jadi tinggal seberapa besar dream Anda. Kalau Anda yakin itu layak untuk diperjuangkan, lakukan. Hargai diri Anda dari salah satu dari cara berpakaian. Kedua, dari soal waktu. Nah ini memang repot. Karena di Indonesia sudah sangat terkenal jam karet. Kalau kita di luar negeri bangun bisnis, apalagi contoh di Jepang, janjian jam 1 kurang 10, 1 kurang 1/4 pasti sudah nongol orangnya. Karena kalau Anda telat 5 menit, 10 menit bisa ditinggal. Karena buat mereka berarti Anda tidak menghargai saya. Itu di luar negeri, untung kita di Indonesia ya. Indonesia memang betul di banyak daerah jam karet, tapi kita perlu bangun budaya Bapak Ibu. Maksudnya gini, yang kita undang itu kadang-kadang profesional, kalangan profesional yang sangat on time, kadang-kadang kalangan yang nggak profesional, betul nggak? Anda bikin pertemuan, kita kan nggak bisa tahu yang datang siapa, masa mau diseleksi? Jadi yang paling aman, kalau Anda pengen bisnis Anda berkembang dan merangkul semua orang, kita harus bikin on time. Kalaupun mau bikin keterlambatan, kalau saran saya, yang namanya orang bisa salah jam lah ya, jamnya kecepatan 5 menit, kelambatan 5 menit itu ya normal lah. 15 menit lah. Kalaupun maksimal setengah jam, itu udah maksimal. Lewat dari setengah jam, orang yang datangnya on time akan gelisah. Oke? Jadi kita harus sepakat nggak? Kalau kita mulai 15 menit keterlambatan maksimal setengah jam Bapak Ibu. Sepakat nggak? Untuk pertemuan semuanya, home meeting, OP, pertemuan-pertemuan grup, Anda mulai terapin. Sehingga apa? Kenapa kalangan profesional susah masuk di grup Anda? Bisa jadi karena soal waktu. Karena mereka yang nggak nyaman, bingung kalau janjian jam 3 itu dia harus datang jam berapa. Karena sebelum jam 3 dia udah ada janji, jam 5 sudah ada janji, jam 7 sudah ada janji. Mana yang harus digeser? Ayo. Sementara kalau mulai acara jam 3 nggak pernah yakin mulainya jam berapa. Jadi kalau bisa keterlambatan itu 15 menit. Kalau kita bicara maksimal itu udah setengah jam, jangan lebih dari itu. Lebih dari itu kalangan profesional biasanya kepental. Anda pengen punya grup kalangan profesional Bapak Ibu? Salah satu dari waktu. Hargai waktu orang lain, hargai waktu Anda. Oke, kalaupun Anda terpaksa telat, banyak bocor atau apa, itu kan insiden ya, enggak tiap kali. Anda bisa kontak, udah ada yang jaga di situ mulai dulu atau gimana. Tapi kalau bisa mulainya itu 15 menit paling telat setengah jam. Jadi enggak ada yang komplain. Jadi orang udah tahu ke depannya kalau pertemuan lagi seperti apa.
Dengan cara gitu kita bisa ngambil menengah atas. Karena menurut saya menengah atas biasanya pada on time Bapak Ibu. Karena biasanya mereka juga sibuk. Jadwalnya juga setiap hari udah penuh, sono sini. Saya punya teman yang bisnis itu jadwalnya juga penuh. Jam ini di mana, jam ini di mana, jam ini di mana. Enaknya MLM sih memang bisa agak semaunya ya, apalagi kalau udah sukses, sudah time freedom. Anda bisa ngatur semaunya waktunya. Tapi kalau Anda mau profesional, hargai waktu mereka. Berikan sikap positif juga, itu salah satu sikap positif. Karena kita pengen ngangkul semua orang ya. Terus salah satu sikap positif terhadap diri Anda sendiri adalah jujur Bapak Ibu. Jujur kacang hijau, ya itu bubur. Anda harus punya integritas terhadap diri Anda sendiri. Anda boleh menipu semua orang di dunia, tapi jangan tipu diri sendiri. Maksudnya apa Pak? Kita bikin sedikit permainan ya. Tangan Anda nanti Anda giniin, gini dan gini. Kelihatan? Ya silakan Anda coba. Ini percobaan aja. Oke, di sini ada nggak yang namanya berambang? Iya, sengaja berambang. Ada? Nggak ada ya. Oke, dalam hati Anda sebut, nama saya Brambang. Nama saya Brambang, nama saya Brambang 8 kali. Oke, jangan dulu ya. Dalam hati aja, kalau nggak rame nanti nih. Anda sebut dalam hati Anda, nama saya Brambang, mau tambahin goreng juga boleh. Ya, nama saya Brambang, nama saya Brambang, nama saya Brambang 8 kali. Setelah itu Anda tarik. Anda tarik lepas. Oke? Anda tarik lepas dengan power, gitu. Anda rasakan sekuat apa Anda bisa nahan. Tentu Anda tahan ya. Anda tahan tapi akhirnya kan pasti lepas. Nah, Anda rasain seberapa lama. Oke? Sudah paham? Ada yang nggak ngerti? Saya ulang ya, Anda sebut nama saya Brambang, nama saya Brambang goreng, nama saya Brambang 8 kali. Setelah itu Anda tarik dan Anda tahan. Pasti lepas sih. Siap? Siap? 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, ingat-ingat ya. Nah, sekarang percobaan yang kedua. Anda dalam hati katakan nama saya, nama Anda. Maksudnya gini, kalau Anda Pak Beno, nama saya Beno, nama saya Beno, nama saya yang benar. Tadi kan bohongan. Ngerti kan? Makanya saya tanya, ada yang namanya Brambang beneran enggak? Ini susah soal nanti kalau ada yang namanya Brambang beneran. Enggak ada ya? Oke, Anda sebut diri nama Anda sendiri. Nama saya kalau Anda Fung Yung, saya Fung Yung. Nama saya Fung Yung, nama saya Fung Yung. 8 kali, setelah itu coba Anda tahan dan Anda tarik. Anda rasain. Silakan. Sudah? Emang ujungnya lepas, tapi kerasa nggak yang kedua lebih kuat? Kerasa ya? Anda tahu nggak kenapa? Karena Anda nggak bisa nipu diri sendiri Bapak Ibu. Ya. Anda boleh bohong sama diri Anda sendiri. Nama saya Brambang Pak. Tapi hati Anda mengatakan bukan. Jadi badan Anda secara umum lebih lemas. Makanya waktu ditarik lebih gampang copot. Tapi pada saat Anda ganti dengan yang asli, kan benar nih. Karena benar, Anda lebih kuat. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang gak benar, terus dalam hati dia, kan biasanya namanya orang kan gak ada yang mengaku salah ya. Ah itu yang salah sama dia, bukan saya. Gue yang benar kok, gue yang benar, gue yang benar, gue yang benar. Tapi dalam hati dia tahu, ini gak benar loh, ini gak benar loh, ini gak benar. Ya, dan badan Anda pun bisa bereaksi negatif Bapak Ibu. Oke, jadi Anda perlu punya sikap positif. Maksudnya gimana? Anda jujur terhadap diri sendiri. Tanamkan hal yang positif ke grup. Kalau duitnya grup jangan dimakan, contoh. Ya, kalau Anda nanam hal-hal negatif, ujung-ujungnya akan balik ke Anda negatif. Jadi kita harus benar-benar pegang integritas. Karena kalau kita bicara jangka panjang, hal-hal negatif pasti ketahuan, betul nggak?
Kenapa ada pejabat yang setelah turun tiba-tiba misalkan ditangkap masuk penjara atau apa? Karena waktu mungkin jabat gak ada yang berani. Tapi setelah turun, wah kesempatan, balas dendam, beda. Tapi ada juga yang setelah pensiun baik-baik aja. Oke, karena sekali lagi orang bisa nipu semua orang tapi diri sendiri gak bisa. Supaya Anda kuat, waktu Anda presentasi, energinya juga lain. Semangatnya juga beda. Kalau saya lihat misalkan Pak Agus, kalau cerita. Dia cerita dengan, kan tipenya sanguin koleris Bapak Ibu ya. Ceritanya dengan berapi-api. Ceritanya lepas aja gitu loh, lepas aja. Karena memang itu pengalaman dia. Coba beliau cerita sesuatu yang berbeda, pasti gak akan enak. Oke, jadi jujurlah terhadap diri Anda sendiri, terapkan yang positif, itu poinnya. Karena kalau kita bicara jangka panjang, saya di bisnis ini sudah 15 tahun. Ini masuk tahun ke-16, tahun 2001 ya, masuk tahun ke-16. Jadi kalau Anda di bisnis ini berhasil, Anda kan di sini belasan tahun, puluhan tahun Bapak Ibu menikmati bisnis ini. Oke, artinya apa? Hanya hal-hal positif yang bisa tahan. Hal-hal negatif biasanya hilang. Menggelining begitu saja hilang. Jadi terapkan hal yang positif termasuk ke diri Anda sendiri. Ya, ini topiknya agak berat sih memang. Jadi jujurlah terhadap diri Anda sendiri, integritas. Tapi kadang-kadang saya ketemu juga orang yang terlalu jujur kacang hijau Bapak Ibu. Polos bener ini orang. Ya, terlalu polos. Jadi gimana ya? Kurang smart gitu loh. Bukan kita berarti mau nipu, enggak. Tapi kalau saya punya istilah begini, Anda harus jujur tapi Anda harus pintar. Anda harus jujur dan pintar. Kenapa? Begitu banyak orang jujur, dihabisin sama orang lain. Tapi kalau Anda jujur dan pintar, Anda nggak akan ngabisin orang lain. Tapi Anda juga tidak akan dihabisin orang lain. Oke, jadi punyalah sikap positif terhadap diri Anda sendiri. Bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri? Apa yang Anda berikan ke diri Anda sendiri? Hal positif atau negatif? Beda loh badan Anda nerima, beda Bapak Ibu. Oke, itu sikap terhadap diri sendiri. Terhadap orang lain bagaimana? Ciptakan hubungan yang baik. Downline Anda bukan karyawan Anda. Upline Anda apalagi, jelas bukan karyawan Anda. Saya pernah presentasi, diajak downline, Pak tolong presentasi teman saya. Oke, kita ke rumahnya, saya dikenalin, begitu saya mulai presentasi, mereka berdua keluar pacaran Bapak Ibu. Ya, jadi saya disuruh menyelesaikan pekerjaannya. Downline atau upline Anda bukan atasan, tapi juga bukan bawahan. Kalau saya lebih memandang kita partner kerja. Betul peringkatnya mungkin berbeda. Ada yang sudah director, ada yang masih diamond, ada bintang 8. Tapi kalau saya pribadi, saya memandang ya partner kerja, sama aja. Kenapa? Saya dulu aja pernah hidup susah loh. Saya dulu mungkin ada hampir saya kerja di kapal pesiar jadi pelayan tuh. Udah sempat daftar dulu, karena katanya gajinya gede. Ya, harus ikut kursus D1 perhotelan katanya. Udah cari-cari di Camplas ada tuh, di Camplas ini ada. Karena katanya gaji gede, tapi harus keliling 7 bulan gitu. Saya udah mau daftar, baru ingat mabuk laut Bapak Ibu. Gak jadi. Ya. Jadi maksudnya ya namanya orang sama aja deh gitu. Ciptakan hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan upline, Anda edifikasi. Hubungan baik dengan downline, Anda juga edifikasi leader-leadernya. Gak usah rebutan ego. Banyak tuh grup saya lihat saling serang hanya gara-gara rebutan ego. Kembali, ego nomor berapa tadi? Nah iya, ego itu banyak sekali menghancurkan, benar Bapak Ibu. Dan ego lebih banyak menghancurkan di bagian atas, bukan di bawah. Karena di bawah gak punya duit, buru-buru mikir ego. Tapi udah di atas, waduh sering sekali ego itu jadi musuh utama. Ya, sering sekali, hanya gara-gara ego hancur semuanya. Hati-hati, simpan egonya. Ya, kalau saya sih ego gak penting, yang penting duitnya banyak kan gitu ya. Karena kalau Anda sukses, Anda kan dihargai orang lain kok. Orang kadang-kadang nyari ego kenapa sih? Karena pengen dihargai orang lain. Padahal Anda boleh cek di mana-mana. Orang yang ngejar ego, dia hanya akan dapat ego. Tapi kalau Anda jadi sukses, otomatis Anda dapat ego. Tenang aja. Mungkin awalnya pun kayak tadi, Anda awal bangun bisnis ini diketawain, biarin aja. Nanti Anda sukses, mereka sendiri yang akan salut sama Anda. Kemarin habis Imlek kok di keluarga saya kan kumpul kayak lebaran gitu, kumpul, ngobrol. Ada salah satu sepupu saya, lagi makan dia tanya, masih di Tiansi? Masih, gue bilang. Terus saya bilang udah 15 tahun. Oh 15 tahun, masih jalan gitu. Masih, bagus omsetnya. Kan ajarannya Pak Agus tadi, bagus, laku banyak gitu ya.
Terus dia tanya, gimana? Dia jaga toko, warisan orang tua, dia nerusin tokonya, masih saudara dekat. Ya saya cerita, ya saya dulu 1,5 tahun, setahun bintang 8, ya sekitar 40 juta, kemudian terima BMW gratis. Wah, terima BMW gratis? Iya. Terus ada special rewardnya, ya kira-kira 2,5 M, udah dapat semua. 2,5 M katanya. Tenang aja Bapak Ibu, ya. Anda kan dapat penghargaan orang juga gitu loh. Meskipun kita kan ceritanya sambil cool aja kan gitu. Yes. Tenang aja. Ujung-ujungnya gue juga mau dong gitu. Tenang. Oke, jadi ego hati-hati. Ego tuh paling banyak menghancurkan terutama di hubungan. Anda di bisnis ini akan mempunyai begitu banyak orang berbegitu banyak tipe. Ya, terus juga sikap positif terhadap bisnis Anda. Integritas produk. Anda pebisnis atau cuma jualan produk? Boleh dua-duanya sih sebetulnya. Bisnis Tiansi Anda bisa jalankan sebagai employee, sebagai self-employee, dan sebagai bisnis. Bisa nggak? Bisa. Kalau di bisnis ini Anda murni jualan, Anda kesana kemari, ketok-ketok pintu orang, atau Anda urusin semuanya jualan sendiri, Anda employee. Kalau Anda nggak kerja, bisnis Anda berhenti. Bisa nggak? Bisa. Ya, self-employee juga sama. Anda ngatur sendiri waktu Anda, tapi kalau Anda berhenti juga. Tapi kelebihan bisnis ini sebetulnya bisnis ini dijalankan sebagai bisnis kuadran B. Anda bangun asetnya, semuanya jalan, Anda diem semuanya jalan, itu yang penting. Duitnya ngalir. Anda mau liburan ke sono kemari, duitnya ngalir. Oke? Jadi kalau Anda bicara, Anda bisnismen atau karyawan di bisnis ini. Kalau Anda memilih kuadran B, yang namanya bisnismen harus ngerti produknya dan loyal terhadap produknya sendiri. Tidak ada seorang manajer, ini aja manajer loh ya, manajer Honda yang pakai Toyota, nggak akan ada. Semuanya pasti pakai Honda. Tidak ada manajer Coca-Cola yang minumnya Pepsi. Ketahuan minum Pepsi, dipecat. Orang harus loyal terhadap produknya, apalagi ini bisnis Anda sendiri. Anda melihat ini bisnis Mr. Lee, bisnis Adplan, atau bisnis Anda sendiri? Saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya melihat ini bisnis saya sendiri, ini bisnis saya. Mr. Lee luar biasa, beliau partner saya, tapi ini bisnis saya. Karena bisnis saya harus loyal terhadap produk saya. Makanya saya nolak memakai produk MLM apapun Bapak Ibu. Ya, saya tahu ada yang suka pakai kotak plastik yang mereknya terkenal itu. Tapi saya nggak mau pakai, itu bagus. Saya nggak mau pakai, saya pakai produk yang lain. Ada contohnya Lock and Lock. Kenapa harus pakai yang itu kalau bisa yang lain? Saya ditawarin teman dekat waktu kuliah, penjernih air. Dia bilang kan di Tiansi nggak ada. Emang benar di Tiansi belum ada. Tapi saya nggak mau pakai itu. Kenapa? Karena itu produk MLM lain. Kenapa? Karena itu kompetitor. Karena saya cinta bisnis saya sendiri. Saya nggak mau pakai produk kompetitor. Selesai. Makanya tadi saya bilang, mana ada orang Aqua di dalamnya minumnya Ades semua. Pasti langsung dipecat Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya pakai produk selama bukan MLM saya mau. Tapi kalau produk MLM lain saya nggak mau. Kenapa? Apalagi Anda leader, nama Anda dijual. Nama Anda dijual untuk ngancurin grup Anda sendiri. Jadi Anda pakai produk itu sebetulnya membahayakan bisnis Anda sendiri. Kalau grup Anda diserang sama perusahaan lain, jangan ngomel. Hang leadernya aja apa yang diajarin. Betul Bapak Ibu, mungkin Anda nggak kerasa Bapak Ibu. Anda sudah leader, Anda sudah terlalu kuat untuk digoyang. Yang digoyang bawahnya. Dan selalu taktik yang dipakai di dunia MLM adalah masuk produknya dulu. Jadi kalau Anda ke MLM lain masuknya produk dulu memang. MLM lain juga sama, masuknya produk dulu. Jadi Anda pakai produk MLM lain itu Anda sudah memakan umpan karena grup Anda bisa disikat. Orang nggak akan bisa goyang saya secara langsung, tapi grup saya akan disikat dengan jual nama saya. Sudah banyak kejadian, sudah banyak. Jadi saya pribadi, saya grup, saya cerita, saya integritas produk. Saya nyoba pakai produk selama bukan MLM saya pakai. Kalau MLM saya cari alternatifnya. Saya yakin nggak ada produk MLM nggak ada alternatifnya. Oke, pakai aja yang lain. Kenapa harus cari kompetitor? Saya punya grup contoh. Ini gara-gara integritas produk. Dia punya teman kuliah di Amerika, ditawarin Tiansi nggak mau, selesai kuliah balik, malah nawarin produk MLM lain. Karena dia sebagai teman dekat nggak enak, beli, ditaruh di kamarnya. Cuman beli doang, ditaruh 2 botol,
Dalam waktu 1 minggu seluruh kota tahu leader TNC yang itu pakai produk kita loh. Anda mau bikin susah grup Anda? Saya nggak mau. Itu aset saya. Oke, kalau saya amankan aset saya pengen grup saya tambah kuat. Ngapain saya ngasih beban ke grup, betul nggak? Itu saya nggak tahu dengan Anda. Tapi kalau grup saya sarankan integritas produk. Ini bisnis saya pakai produk saya nggak mau pakai produk kompetitor, itu aja. Oke, ini Anda bisa terapkan juga, karena hati-hati, grup Anda akan diserang dari perusahaan lain pakai cara seperti itu. Oke, integritas produk. Hargai dan hadiri pertemuan. Pertemuan seperti ini diadakan, Anda hargai, Anda datang. Karena tidak ada MLM yang bisa besar tanpa pertemuan Bapak Ibu. Saya ulangi, tidak ada MLM yang bisa besar tanpa pertemuan. Sekian tahun yang lalu, ada suatu perusahaan MLM yang basisnya adalah online, dia bilang, kita nggak usah pertemuan, cuma lewat online aja bangun bisnis. Saya bilang, masa, tunggu aja sebentar lagi bikin pertemuan pasti, bener. Berapa bulan kemudian bikin pertemuan, gathering juga. Nggak bisa, kalau kita bicara MLM pasti bicara pertemuan. Oke, jadi kalau Anda sadar, bisnis Anda dibangun dari pertemuan. Kalau Anda pengen bangun bisnisnya kuat, manfaatkan pertemuan. Supaya grup Anda memanfaatkan pertemuan, Anda sendiri sebagai leader, hargailah